Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun selalu sopan kepada bintang-bintang dan abadi. Tapi jelas bahwa kesopanan Chu Xingyun dianggap lemah dan tidak kompeten. Konsesi Chu Xingyun dipandang sebagai pemalu. Meskipun gerbang abadi Suantian tidak memiliki kekuatan sekarang itu menghadapi gerbang abadi bintang. Tetapi konfrontasi antara dua kekuatan besar tidak pernah dilakukan dari depan. Dengan erat meremas tinjunya, Chu Xingyun berbalik diam-diam dan menatap wajah sedikit Qianyu. Chu Xingyun terisak-isak di antara getaran gemetar di sekujur tubuhnya. Maaf Qianyu, pernikahan kami, aku khawatir itu akan diperpanjang tanpa batas waktu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Qianyu memegang mulutnya di satu tangan, dan air mata berbentuk kacang, mutiara yang pecah, berguling ke bawah. Sui Qianyu mengerti Chu Xingyun, dia sangat jelas, dalam keadaan seperti itu, Chu Xingyun benar-benar mustahil untuk menikah dengannya. Meskipun sangat menyakitkan di hatinya, justru karena inilah Chu Xingyun adalah Chu Xingyun. Karena Chu Xingyun adalah Chu Xingyun, jadi dia sangat mencintainya, jadi dia ingin menikahinya. Jika Chu Xingyun bukan orang seperti itu, bagaimana mungkin air Qianyu begitu tergila-gila? Oleh karena itu, meskipun rasa sakit di hati saya tidak ada habisnya, Sui Qianyu berasal dari hati, mendukung keputusan Chu Xingyun. Melihat Sui Qianyu memahami keputusannya dengan penuh pertimbangan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dan memberi pelukan besar kepada Sui Qianyu. Chu Xingyun berbalik diam-diam dan berkata dengan marah, semua orang. Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa sejak saat ini, gerbang abadi bintang kita adalah musuh mati gerbang abadi Suantian kita. Di hadapan deklarasi Chu Xingyun, semua anggota senior gerbang Suantian Xian menarik napas. Gerbang peri bintang itu adalah salah satu dari 4 kekuatan laut bintang, dan mungkin itu yang paling kuat. Dibandingkan dengan Xinchen Xianmen, Suantian Xianmen hanyalah karakter kecil yang biasa-biasa saja. Jika itu adalah konfrontasi head-to-head, itu pasti mobil dengan lengan tangkai, dan tidak membatasi diri. Untungnya, meskipun latar belakang Suantian Immortal Gate tidak dalam, tapi bagaimanapun, ia memiliki latar belakang. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, saya khawatir pernikahan ini tidak lagi dapat dilakukan. Semua orang akan segera kembali dan melakukan semua persiapan. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, ketika saya kembali kali ini, saatnya bagi kita untuk menaklukkan gerbang peri bintang. Setelah berbicara, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dalam sekejap, dia menghilang di depan semua orang. Meskipun Chu Xingyun tidak banyak bicara, semua eksekutif Suantian Xianmen tahu bahwa pertempuran antara Suantian Xianmen dan Xinchen Xianmen tidak bisa dihindari. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah melakukan segala yang mereka bisa untuk mempersiapkan perang yang akan datang. Belum lagi, bagaimana kepala gerbang abadi Suantian beralih ke medan perang junior Taiko, dan bagaimana memulai persiapan. Chu Xingyun memasuki dunia Taoyuan dan mulai menutup matanya dan mengatur napas. Tidak sampai tengah malam bahwa Chu Xingyun membuka matanya dan menekan jam kuno Xuanze, yang berisi energi pembunuh yang tak ada habisnya, roh jahat, dan 3000 ilmu pedang, roh pedang hitam, dilepaskan. Tetapi pada saat ini bukan saatnya untuk menggabungkan roh pedang hitam ini. Oleh karena itu, Chu Xingyun untuk sementara menyegel roh pedang hitam di dalam pedang kuno bintang 7. Meskipun pedang kuno bintang 7 sangat kuat, itu hanya bisa menyegel roh pedang hitam secara singkat, dan tidak mungkin untuk menyegel untuk waktu yang lama. Untungnya, Chu Xingyun tidak berniat untuk menutup untuk waktu yang lama. Selama Anda memasuki pemakaman kuno yang tandus dan memulai percobaan roh perang, Chu Xingyun akan menggabungkan roh pedang hitam dengan kekuatan pembunuh, roh jahat, dan 3000 ilmu pedang dengan jiwa perang dan jiwa dewa. Setelah menyiapkan segalanya, Chu Xingyun berkomunikasi dengan kehendak Taiko dan memasuki kuburan yang sepi. Mulai sekarang, seluruh tim Suantian, yaitu tim hantu asli, hanya Chu Xingyun, dan tidak ada roh perang yang diuji. Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, Hu Li, dan Sui Qianyu semuanya telah menyelesaikan uji coba semangat perang satu demi satu dan memperoleh kekuatan magis mereka. Sedangkan untuk Kaisar Kecoak, Kaisar Serigala Greedy, Kaisar yang terhormat, dan Torgat Emperor, mereka sekarang dalam mimpi percobaan-percobaan roh perang, tetapi mereka tidak pernah bisa keluar dan tidak tahu apa yang terjadi. Chu Xingyun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Awalnya, Chu Xingyun juga berencana untuk aman dan menunggu 3 jenazahnya untuk mengakhiri pengadilan roh perang sebelum dia mulai. Tapi sekarang, aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka bertiga, bahkan untuk waktu yang lama, aku tidak mengakhiri persidangan roh perang. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di bawah kebencian yang membara, dia tidak bisa menunggu.
Bagaimanapun, dia harus kuat sesegera mungkin, dan hanya dengan begitu dia bisa membalas dendam untuk Huli dan membenci dirinya sendiri secepat mungkin. Awalnya, Chu Xingyun juga memutuskan untuk memasuki makam raksasa kuno Kun yang tandus untuk bertemu dengan 3 ilusi. Tapi sekarang, Chu Xingyun telah berubah pikiran. 4 kuburan air dalam, meskipun semuanya milik kuburan air dalam Jiupin tertinggi. Tetapi masih ada perbedaan besar antara satu sama lain. Pemilik kuburan Kun kuno raksasa tandus jelas adalah makhluk super di Kun raksasa usia tandus. Makhluk ini sangat kuat, tetapi secara umum, Kun kuno sudah punah. Jelas, meskipun makhluk ini sangat kuat, ia juga memiliki kerugian besar. Tetapi pemilik kuburan lain tidak mengubur kekuatan iblis, naga dan iblis secara terpisah. Chu Xingyun tidak ingin menjelajahi kuburan monster kuat. Bagaimanapun, klan iblis pada dasarnya adalah Sui Qianyu dan Huli, dibentuk oleh satu tangan. Jika Chu Xingyun menjadi anggota klan iblis, bukankah ia akan menjadi keturunan Huli dan Sui Qianyue? Berikutnya adalah kuburan kekuatan iblis. Untuk perlombaan setan, Chu Xingyun benar-benar tahu terlalu sedikit. Ini jelas bukan langkah bijak untuk masa lalu yang gegabah. Oleh karena itu, setelah memilih, Chu Xingyun mengarahkan pandangannya pada naga. Meskipun di waktu berikutnya, klan naga pergi menuruni bukit, dan akhirnya itu bahkan dianeksasi oleh klan iblis dan menjadi bagian dari klan iblis. Tapi yang harus saya katakan adalah bahwa pada zaman kuno, ada 3 gunung, 6 sungai dan 1 hektar tanah. Dengan kata lain, lebih dari 60% dari seluruh benua kuno yang sepi adalah perairan yang dikendalikan oleh naga. Selain itu, klan naga pernah menjadi generasi pertama dari klan 10.000 tertinggi, penguasa langit berbintang. Setelah bertahun-tahun mencari, kekayaan klan naga sangat menakjubkan. Tidak seperti orang lain, Chu Xingyun dapat membawa pedang kuno bintang 7-nya ke dalam mimpi pengadilan. Dengan kata lain, ketika dia kembali di masa depan, dia juga dapat membawa kembali pedang kuno bintang 7. Dengan cara ini, akan gila untuk menjadi anggota Dragon Clan. Gunakan kekayaan horor dan sumber daya yang terakumulasi oleh perlombaan naga selama ratusan juta tahun untuk menyempurnakan Seven Star Ancient Sword. Akibatnya, ketika Chu Xingyun mengakhiri persidangan roh perang, pedang kuno bintang 7 akan disempurnakan menjadi keberadaan tingkat harta karun. Bersama dengan itu, cobalah mimpi itu, pedang-pedang yang dibudidayakan dalam setidaknya 1 juta tahun. Bahkan jika tidak ada perubahan di dunia, Chu Xingyun berani mencoba untuk bersaing dengan gerbang peri bintang. Begitu dia memasuki pemakaman kuno tandus, Chu Xingyun melaju menuju 4 kuburan laut dalam. Dia tidak terlibat dengan naga hitam yang menakutkan di kuburan air yang dalam. Mengandalkan keuntungan kecepatan absolut dari Qixing Gujian, Chu Xingyun mengambil naga hitam yang mengerikan untuk beberapa putaran, dan kemudian menuju ke bagian terdalam dari kuburan air yang dalam. Sepanjang jalan ke bagian terdalam dari pemakaman air dalam, Chu Xingyun melamar untuk sidang roh perang untuk pertama kalinya. Pada saat berikutnya, di bawah kekuatan traksi yang mengerikan, tubuh Chu Xingyun perlahan-lahan tenggelam ke kuburan air yang dalam dan tenggelam. Melihat tubuh jiwa perang perlahan-lahan tenggelam ke dalam kuburan. Pada saat berikutnya, mata Chu Xingyun melebar dengan tajam, dan roh pedang hitam yang disegel di antara pedang kuno bintang 7 dirilis. Dalam sekejap, jiwa Chu Xingyun, tubuh jiwa yang bertarung, dan roh pedang hitam, benar-benar menyatu menjadi satu. Mengaum, dalam raungan gila, kesedihan tak berujung dan pembunuhan, dicampur dengan kebencian yang tak ada habisnya, dengan gila-gilaan mengalir ke dalam pikiran Chu Xingyun. Dirangsang oleh rasa sakit yang berlebihan, Chu Xingyun berubah menjadi piton hitam pada gilirannya, menggeliat liar di kuburan yang sepi, berjuang. Untuk waktu yang lama, piton raksasa hitam itu berbalik dengan tajam dan terjun ke kuburan yang sepi, dan menghilang. Di bagian terdalam laut utara, ada pulau hitam mendung. Bagian pulau yang terekspos di atas laut tidak terlalu besar, hanya 96 juta kilometer persegi. Namun nyatanya, pulau ini adalah gunung tertinggi di lautan. Hanya saja 99 dari gunung besar itu terkubur di bawah laut. Pulau raksasa ini, bernama Pulau Naga Hitam, dihuni oleh naga tertinggi dalam sistem air, Naga Hitam. Jinmu Suihuo, hijau kuning merah putih hitam. 5 garis sesuai dengan 5 warna. Seperti yang kita semua tahu, di antara 5 elemen, atribut air sesuai dengan hitam. Oleh karena itu, di antara semua naga, kemampuan air naga hitam adalah yang terkuat. Di antara 5 naga, naga hijau milik kayu, naga kuning milik tanah, naga merah milik api, naga putih milik emas, dan naga hitam milik air. Dalam guntur yang ganas, ada ribuan guntur, berliku di sekitar langit pulau naga hitam, mengamuk dan memutar. Di antara guntur dan guntur, puncak tertinggi Pulau Naga Hitam, di puncak Naga Hitam, seekor naga hitam muda jatuh ke tanah. Begitu naga hitam kecil itu lahir, dia membuka matanya, dan mata kuningnya merah seperti darah. Naga hitam kecil ini yang baru lahir bukan orang lain, itu adalah Chu Xingyun. Dalam mimpi persidangan, Chu Xingyun memiliki keberuntungan, ia lahir di rumah Raja Naga Hitam Beihai dan menjadi putra ke-9 Raja Naga Hitam.
9 pangeran membuka mata segera setelah mereka dilahirkan, belajar berenang dalam sebulan, belajar berbicara dalam setahun, dan menulis puisi pada usia 3 tahun. Dari 9 anak Raja Naga Hitam, 9 tua adalah yang termuda dan paling cerdas. Namun, apa yang membuat Raja Naga Hitam merasa sedikit gatal adalah bahwa 9 tua ini baik, itu adalah mania intermiten. Begitu kegilaan itu datang, itu sama sekali tidak dikenali oleh 6 kerabat, dan itu adalah pembunuhan. Untungnya, sekarang dia masih muda, kekuatannya masih lemah, tidak mematikan. Jika dia menunggu dia tumbuh, kekuatannya akan menjadi lebih kuat, tetapi bagaimana dia mendapatkannya? Semua makhluk di seluruh Laut Utara akan dibunuh olehnya dan menjadi laut mati yang tandus. Belum lagi, seberapa khawatir Raja Naga Hitam. Setelah Chu Xingyun memasuki mimpi persidangan, ia terus-menerus terkikis oleh roh pedang. Roh pedang membawa kesedihan, pembunuhan, dan kebencian yang luar biasa, terus memengaruhi pengetahuan Chu Xingyun tentang laut. Jika seseorang tidak bisa mengendalikannya, kesadaran Chu Xingyun akan sepenuhnya ditangkap. Pada saat ini, Chu Xingyun akan jatuh ke dalam hiruk-pikuk, dan tidak ada apa-apa di hati selain membunuh. Untungnya, mimpi uji coba Chu Xingyun dimulai dengan bayi, dan kekuatannya sangat lemah hingga menjadi ekstrim, bahkan jika dia mau membunuh, dia tidak memiliki kekuatan itu. Kalau tidak, jika Chu Xingyun, seperti Niu Ram, secara langsung memparasit pada tubuh makhluk dewasa, saya takut dia akan langsung memicu pembunuhan tanpa batas dan dicekik. Perlu disebutkan bahwa meskipun Chu Xingyun masih sangat muda, kekuatan mentalnya tidak lemah sama sekali. Tubuh Chu Xingyun, meski hanya tubuh naga hitam muda, tetapi roh dan jiwanya tidak berbeda dari aslinya. Jiwa Chu Xingyun terdiri dari 3 bagian. 3 bagian utama ini adalah jiwa Chu Xingyun, jiwa perang, dan roh pedang. Ketika ketiganya menjadi satu, mereka mengembun ke dalam jiwa Chu Xingyun hari ini. Setiap malam bulan purnama, ketika Qi berada di puncaknya, Chu Xingyun tidak akan menekan Qi, pembunuhan, dan kebencian yang tak berujung yang terkandung dalam roh pedang, dan ia akan menjadi naga kehancuran yang hanya mengetahui pembunuhan itu. Setelah 3 hari 3 malam pelemparan gila, secara bertahap surut. Tidak hanya malam bulan purnama, tetapi di saat-saat biasa, Chu Xingyun tidak bisa bernapas atau distimulasi. Begitu seseorang sengaja membuatnya marah, maka saat berikutnya, niat membunuh batin Chu Xingyun muncul, dan dia bisa langsung berubah menjadi naga hitam yang merusak. Untungnya, terlepas dari mania yang tidak terkendali, segalanya Chu Xingyun sangat unggul. Sebagai putra ke-9 Raja Naga Hitam, bakat dan kualifikasi Chu Xingyun, tentu saja tidak perlu dikatakan, benar-benar tak tertandingi. Selain itu, sebagai Raja Naga dari Laut Utara, Raja Naga Hitam mengambil foto seluruh wilayah Laut Utara, yang dapat digambarkan sebagai negara yang kaya dan musuh. Benua zaman kuno tandus hanya dibagi menjadi 4 lautan, dan hanya ada 4 Raja Naga Laut. Bei Sui, Nanhuo, Dongmu, Xijin. Di antara 4 Raja Naga Laut, yang terkuat adalah Raja Naga Laut Utara. Untuk sementara waktu, Raja Naga Laut Utara adalah satu-satunya Raja Perairan di antara 4 Naga Laut. Laut ini adalah rumah Raja Naga Hitam. Tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Naga Hitam di rumah Raja Naga Hitam. Selain itu, harus ditekankan bahwa di antara 4 Raja Naga Laut, tidak ada kata Raja Naga Bumi. Oleh karena itu, Raja Naga Hitam dari Laut Utara tidak memiliki musuh. Ini bukan hanya masalah kekuatan, Anda tahu, di antara 4 Raja Naga Laut, popularitas Raja Naga Laut Utara juga yang terbaik. Di antara mereka, karena kayu akuatik, hubungan antara Raja Naga Laut Timur dan Raja Naga Laut Utara adalah yang terbaik. Selain itu, karena air keemasan, hubungan antara Raja Naga Laut Utara dan Raja Naga Laut Barat juga sangat baik. Di antara 4 naga laut, hanya naga api dari Laut Cina Selatan yang tidak pernah berurusan dengan naga di Laut Utara, mereka hampir bertengkar dan bertarung ketika mereka hampir bertemu. Untungnya, dalam 5 elemen, air dan api luar biasa. Oleh karena itu, Raja Naga Laut Selatan tidak pernah dipukuli. Tidak ada cara untuk mendapatkan Raja Naga Hitam. Raja Naga Bumi yang semula menahan Raja Naga Hitam di Laut Utara sama sekali tidak ada. Selain keempat Raja Naga ini, tidak ada Laut kelima, dan Raja Naga Bumi Raja Naga kelima terbesar. Faktanya, Naga Bumi juga disebut Naga Bumi. Ia hidup di bagian terdalam bumi dan tidak dianggap sebagai naga laut. Itu bukan sistem sama sekali. Akibatnya, kurangnya garis dalam 5 elemen mengarah langsung ke koneksi Raja Naga Hitam dari Laut Utara, yang merupakan yang terbaik. Secara logis, kebakaran kayu, hutan air, dan Raja Naga Laut Cina Timur juga harus ada di sekitar Feng Yuan. Sangat disayangkan bahwa Raja Naga Laut Selatan, Huo Kejin, yang relatif dekat dengan Raja Naga Laut Timur, tidak diperlakukan oleh Raja Naga Laut Barat. Pada saat yang sama, air dan api tidak disukai oleh Raja Naga Laut Utara. Oleh karena itu, untuk menghindari kejahatan antara Raja Naga Laut Utara dan Raja Naga Laut Barat, Raja Naga Laut Timur hanya dapat mengasingkan Raja Naga Laut Selatan. Jika tidak, jika Raja Naga Laut Timur dan Raja Naga Laut Selatan terlalu dekat, mereka pasti tidak akan disukai oleh Raja Naga Laut Utara dan Raja Naga Laut Barat.
Di antara 5 elemen, kayu akuatik, sehingga Raja Naga Laut Timur tidak bisa meninggalkan Raja Naga Laut Utara. Adapun Raja Naga Laut Timur dan Raja Naga Laut Selatan itu adalah kayu untuk membuat api. Ini bermanfaat bagi Raja Naga Laut Selatan, bukan Raja Naga Laut Timur. Oleh karena itu, pengabaian juga pengabaian. Raja Naga Laut Timur tidak memiliki kerugian, tetapi menghindari banyak kerugian. Dengan cara ini, hanya Raja Naga Laut Utara yang benar-benar dapat mengendalikan sumbernya. Dan di antara 4 Raja Naga Laut, hanya Raja Naga Hitam dari sistem air Laut Utara yang tidak dikendalikan oleh siapapun. Selain itu, Raja Naga Laut Timur dikekang oleh Raja Naga Laut Barat, Raja Naga Laut Selatan dikendalikan oleh Raja Naga Laut Utara, dan Raja Naga Laut Barat dikendalikan oleh Raja Naga Laut Selatan. Karena itu, hanya Raja Naga Hitam dari sistem air Laut Utara, yang bermain tangan yang tak terkalahkan di seluruh dunia, tidak dapat menemukan musuh apapun. Sebagai putra ke-9 Raja Naga Hitam yang tak terkalahkan, dan putra bungsu, Chu Xingyun dapat dikatakan dihargai oleh ribuan orang. Itu dapat digambarkan sebagai angin ke angin, hujan ke hujan, bintang-bintang, dan bulan tidak akan pernah diberikan. Dengan dukungan sumber teror klan naga, semua yang diinginkan Chu Xingyun dapat dengan mudah diperoleh. Oleh karena itu, sejak usia 3 tahun, Chu Xingyun mulai menata ulang ilmu pedang, yang dapat digambarkan sebagai mulai dari awal. Tentu saja, yang disebut dimulai dari awal, sistemnya adalah pedang-pedang, bukan pedang-pedang dunia. Bagi Chu Xingyun, ilmu pedang biasa tidak ada artinya. Dibandingkan dengan ilmu pedang dunia biasa terlalu jelas, terlalu terbatas, dan tidak memiliki nilai sama sekali. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap, 10.000 tahun berlalu. 10.000 tahun sangat panjang. Namun dalam mimpi uji coba ini, konsep waktu benar-benar kabur. Dalam persepsi Chu Xingyun, tampaknya hanya 1 bulan telah berlalu, tetapi pada kenyataannya, 10.000 tahun telah berlalu tanpa sadar. Selama ribuan tahun, Chu Xingyun membangun kembali ilmu pedang, dan akhirnya mulai dari awal, mengembangkan ilmu pedang untuk berlatih lagi ke alam pedang roh. Meskipun di masa lalu, Chu Xingyun hanya menghabiskan lebih dari 10 tahun, ia berlatih kendo sampai ke alam pedang jiwa. Tetapi pada kenyataannya, itu terlalu dangkal, kesalahan dan kelalaian dapat digambarkan di mana-mana, bahkan jika itu bukan kendo yang lengkap. Sekarang, dalam mimpi persidangan ada tahun-tahun yang sangat panjang, Chu Xingyun punya waktu untuk bekerja keras untuk mengolah ilmu pedang sendiri. Tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, Chu Xingyun mengambil langkah demi langkah, mengikat fondasinya dengan sangat kuat, dan tidak ada kelonggaran yang diizinkan. Itu juga adalah pedang jiwa pedang, tetapi hari ini, 10.000 tahun kemudian, di bawah kendali Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 dapat dikatakan secepat guntur dan sefleksibel ikan. Di antara pikirannya, pedang kuno bintang 7 itu bolak-balik. Jantungnya bergerak. Niatnya adalah untuk bergerak. Pedang bergerak saat kamu berpikir. Di bawah ribuan tahun budidaya, ide-ide Chu Xingyun telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam pedang kuno Qixing, tidak lagi membedakan satu sama lain. Di bawah kendali Chu Xingyun, selama Chu Xingyun dapat memikirkannya, Qixing Ancient Sword pada dasarnya dapat melakukannya. Apakah itu kecepatan, ketepatan, atau fleksibilitas pedang 7 bintang kuno, itu 10.000 kali lebih kuat daripada ketika pertama kali memasuki dunia, bahkan 100.000 kali, beberapa ratus ribu kali. Chu Xingyun bahkan dapat mengendalikan pedang kuno bintang 7, memotong rambut menjadi 4 rambut secara merata, dan setiap kawat memiliki ketebalan dan keseragaman yang sama. Jika Anda ingin mencapai level ini, tidak ada lebih dari 10.000 tahun latihan kendo, jadi Anda tidak perlu memikirkannya. Perlu disebutkan bahwa dalam periode 10.000 tahun ini, Chu Xingyun masih harus memasuki keadaan manik pada malam bulan purnama setiap bulan. Namun, setiap kali konfrontasi mencapai batas, setelah memasuki kondisi manik, ketika Chu Xingyun pulih, kekuatan mental akan sedikit meningkat. Proses menghadapi roh-roh jahat roh pedang justru merupakan latihan terbaik untuk kekuatan spiritual. Oleh karena itu, dalam 10.000 tahun terakhir, kekuatan spiritual Chu Xingyun telah meningkat ke ketinggian yang mengerikan. Kekuatan spiritual Chu Xingyun seperti substansi. Pemaksaan spiritual dilepaskan, dan udang biasa, serdadu dan kepiting langsung dihancurkan di tanah tidak mampu menggerakkan akarnya. Seperti paksaan spiritual yang mengerikan, Chu Xingyun hanya merasa pada Master Dibang sebelumnya. 10.000 tahun kemudian, kekuatan mental Chu Xingyun akhirnya memasuki stagnasi, tidak peduli seberapa keras, tidak ada lagi yang akan ditambahkan. Di masa lalu, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas dengan sedih, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sekarang berbeda. Sebagai 9 putra Raja Naga dari Laut Utara, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat meminta nasihat Raja Naga Hitam dari Laut Utara. Setelah pertanyaan, Raja Naga Hitam dari Laut Utara tidak banyak bicara, dan langsung menyerahkan kode rahasia rumah ungu kepada Chu Xingyun. Purple House Secret Code adalah koleksi tak tertandingi yang hanya dapat diakses oleh kekuatan dari dunia kuno Tandus. Buku rahasia rumah ungu adalah tentang misteri rumah ungu dan buku praktik rumah ungu tertinggi.
Ketika kekuatan spiritual dipupuk sampai ekstrim, dan soliditas seperti substansi, jika tidak ada metode rahasia khusus, itu telah mencapai batas. Tidak peduli bagaimana Anda berlatih, tidak akan ada sedikit peningkatan. Kebanyakan beku terjebak pada level ini. Tanpa kode rahasia rumah ungu, maka kekuatan akan terjebak di sini selamanya, dan tidak bisa lagi bergerak maju. Jika dikonversi menjadi lautan bintang, tanpa kode rahasia rumah ungu, tidak akan mungkin menjadi master peringkat. Meskipun mengandalkan berbagai senjata sihir Seon dan kekuatan eksternal lainnya, mereka mungkin dapat mengatasinya secara kebetulan. Namun, benda asing adalah benda asing, toh, bukan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, ahli top yang sebenarnya, yang memiliki sedikit harta. Klan naga, seperti yang dikatakan Yue Longmen, hanya bisa dianggap sebagai naga asli jika melompati para naga. Bagi para beku, kode rahasia rumah ungu adalah gerbang naga Hualong. Setelah mendapatkan kode rahasia rumah ungu, Chu Xingyun belajar dengan tenang, dan kemudian mulai berlatih retret. Perubahan jiwa dapat dibawa kembali ke pemakaman kuno, jadi Chu Xingyun berlatih sangat keras dan sangat penuh perhatian. Dalam retret, budidaya tanpa pamrih Chu Xingyun. Retret waktu ini, untuk waktu yang lama bermain 100.000 tahun. Selama 100.000 tahun, Chu Xingyun tidak pernah pergi. Kapanpun dia merasa tidak mampu bertahan dan tidak bisa mendukung, dia akan tanpa sadar memikirkan masa lalunya. Chu Xingyun benar-benar muak dengan pengalaman seperti itu, dan dia harus kuat untuk menahan diri. Selama 100.000 tahun penuh, Chu Xingyun menggabungkan roh-roh ke dalam jiwa, jiwa perang, dan roh pedang. Mengambil dewa jiwa sebagai pembawa dan jiwa perang dan roh pedang sebagai bahan, butuh 100.000 tahun, dan Chu Xingyun akhirnya memadatkan Yuan Ying. Melihat sekeliling, bayinya berwarna adil, seperti bayi. Bayi Chu Xingyun lahir, jadi meskipun bayi itu memiliki kepala dan wajah, badan dan tungkai yang jelas, tetapi di antara alis dan mata, ada yang kabur, dan penampilannya tidak jelas sama sekali. Melihat Zi Hainei, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa pada Yuan Ying yang gemuk dan seperti bayi. Jika dia segera mengakhiri sidang roh perang dan kembali ke pemakaman yang terbengkalai, dia pasti akan berada di puncak papan peringkat langsung dan menjadi penguasa papan peringkat. Yang paling penting adalah bahwa setelah memiliki Yuan Ying, Chu Xingyun akhirnya berhasil menembus alam pedang jiwa dan secara resmi mencapai alam pedang Yuan. Alam Yuan Jian, seperti namanya, adalah ranah Yuan Shen yang mengendalikan pedang. Tanpa Yuan Shen, realem Yuan Jian apa yang ada di sana? Yuan Shen adalah produk perpaduan jiwa-jiwa dan roh perang, dan roh pedang, yang dapat digabung dengan dunia, menarik energi dari dunia, dan meningkatkan kekuatan pedang. Saat menyerang, Yuan Shen dapat diintegrasikan ke Fei Jian, 1 juta mil jauhnya, mengambil peringkat pertama musuh. Setelah diintegrasikan ke dalam Yuan Shen, menerbangkan pedang dengan Yuan Shen, Fei Jian benar-benar menjadi perpanjangan dari anggota badan. Mencoba mengintegrasikan Yuan Shen ke dalam pedang kuno bintang 7. Dalam deru yang tajam, di bawah dorongan ide Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 tampaknya menjadi makhluk hidup, halus dan bebas, dan itu bolak-balik ke udara tak tertandingi. Akhirnya, setelah beberapa minggu rotasi terus-menerus di sekitar Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 berubah menjadi aun dingin, langsung dilemparkan ke mulut Chu Xingyun, dan menghilang. Membuka visi batin, memandang ke arah Dantian Ling Hai, di bawah gerusan Kidao Yuanling yang konstan, ia terus-menerus memelihara pedang kuno bintang 7. Mulai sekarang, Chu Xingyun telah secara resmi memiliki Yuan Shen dan dapat secara resmi diubah. Pada waktu berikutnya, Chu Xingyun menghabiskan ribuan tahun, menggunakan Yuan Ying sebagai objek referensi, terus-menerus mengondensasi daging dan menggabungkan Yuan Shen dengan daging. Akhirnya, setelah 1000 tahun, di ruang rahasia di Black Dragon Island, tubuh naga hitam besar Chu Xingyun melayang di antara mereka, langsung berubah menjadi awan kabut hitam. Di tengah-tengah kabut hitam, saat berikutnya, seorang pria tampan, lembut dan seperti giok berjalan keluar dari kabut hitam. Melihat tubuh telanjang, pikir Chu Xingyun, dan kabut gelap di belakangnya dengan cepat mengembun dan berubah menjadi jubah gelap yang menutupi tubuh. Di antara ombak, cermin es naik dari tanah. Melihat pemuda tampan di dalam es, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Benar saja, metamorfosis ini dengan Yuan Shen sebagai templatnya persis dengan penampilan Chu Xingyun di Lautan Bintang. Fase yang disebut lahir dari hati. Sejauh ini, Chu Xingyun menghabiskan 100.000 tahun untuk menyingkat Yuan Shen, membangun kembali Kendo, dan memecah Kendo ke ranah Yuan Jian Realem. Sejauh ini, Chu Xingyun awalnya telah mencapai tujuan pertama dari percobaan roh perang. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan Chu Xingyun adalah secara alami pergi ke harta naga gerbang Longzhou. Pergi dapatkan kekuatan magis Chu Xingyun. Seperti kita ketahui, ikan mas melompat dari gerbang naga ke naga. Namun faktanya, legenda ini salah. Ikan mas melompati gerbang naga, dan itu masih seekor ikan mas, dan tidak bisa menjadi naga nyata. Fungsi terbesar Dragon Gate adalah untuk memberikan kekuatan gaib. Ikan mas dengan kekuatan magis sebenarnya adalah ikan mas, bagaimana mungkin itu naga? Alasan mengapa ikan mas melompat ke gerbang naga akan menjadi naga sebenarnya tidak akurat.
Jika Anda ingin berubah menjadi naga nyata, Anda harus pergi ke tanah leluhur keluarga naga Longqi. Fungsi terbesar Longqi adalah untuk membersihkan semua ban dan mengubahnya menjadi tubuh naga. Dapat dikatakan bahwa gerbang naga dan kolam naga dapat mengubah ikan mas bersama menjadi naga asli. Setiap 10.000 tahun, suku naga akan mengundang gerbang naga dan membiarkan ratusan juta akuarium melompat. Dalam proses Yue Longmen, mereka yang memperoleh kekuatan gaib tingkat tinggi akan tertarik oleh klan naga dan dimasukkan ke kolam naga untuk membasuh semua bayi dan berubah menjadi tubuh naga. Terus terang, klan naga sebenarnya menggunakan gerbang naga untuk memilih. Mereka yang telah memperoleh kekuatan gaib kelas tinggi akan diterima oleh klan naga. Yang disebut Hualong sebenarnya adalah fungsi dari Longqi. Tapi setelah mengatakan itu, selama kamu bisa melompati Dragon Gate, itu pada dasarnya akan diterima oleh Dragon Rache. Selama itu diterima oleh naga, secara alami memenuhi syarat untuk memasuki kolam naga dan berubah menjadi tubuh naga. Dari sudut pandang ini, tidak salah bagi seekor ikan mas untuk melompat menjadi seekor naga dan menjadi seekor naga. Setelah menerobos, Chu Xingyun bertanya tentang hal itu, dan ada 7.000 tahun sebelum Longmen berikutnya dibuka. Setelah mempelajari berita ini, Chu Xingyun juga tidak berdaya. Untungnya, ada banyak hal yang harus dilakukan Chu Xingyun, dan dia tidak akan diam. Setelah berkonsultasi dengan persetujuan Raja Naga Laut Utara, Chu Xingyun memasuki rumah harta Raja Naga Laut Utara dengan alasan memilih senjata. Kekayaan naga, bahkan dalam mitos dan legenda setelah miliaran tahun, sangat menggemaskan. Sebagai generasi pertama dari 10.000 penguasa klan yang mendominasi 60% laut, klan naga telah mencari semua harta dan sumber daya di 4 lautan. Selain itu, sebagai generasi pertama dari 10.000 klan tertinggi, klan naga juga telah mencari semua harta sejak awal dunia. Sedemikian rupa sehingga ketika klan iblis mengambil alih klan naga dan menjadi supremasi dari 10.000 klan, mereka tidak mendapatkan harta yang terlalu layak sama sekali. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Harta karun yang terkenal dan kuat, Baceng jatuh ke tangan naga. Klan iblis dan 10.000 klan lainnya hanya bisa bersaing untuk harta yang lebih rendah yang diambil dan pergi, dan klan naga tidak jarang. Tentu saja, tidak ada yang absolut dalam segala hal, dan ada juga peninggalan laut yang tidak ditemukan oleh klan naga. Atau mungkin lahir terlambat. Tetapi secara umum, 80% dari harta dunia milik ras naga, dan tidak perlu berdebat. Sebagai putra ke-9 Raja Naga Laut Utara, Chu Xingyun secara alami memiliki hak dan kualifikasi untuk pergi ke rumah harta di Laut Utara dan mengambil beberapa harta untuk digunakan untuk pertahanan diri. Jika diubah menjadi kekuatan klan naga lainnya, bahkan jika Anda memasuki rumah harta, Anda hanya dapat memilih satu bayi, dan Anda tidak pernah dapat memilih lebih dari satu. Tetapi sebagai yang paling dicintai, 9 putra Raja Naga Hitam, yang telah dicintai oleh ribuan orang, bahkan jika Chu Xingyun mengambil lebih banyak tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Terus terang, seluruh Laut Utara milik Raja Naga Hitam. Untuk Chu Xingyun, yang disebut harta karun sebenarnya adalah gudangnya sendiri. Jika Anda menginginkan sesuatu, pergi dan dapatkan. Meskipun tidak bisa diambil tanpa pemberitahuan, selama kamu menyapa Raja Naga Hitam, tidak akan ada masalah. Setelah mendapatkan izin, Chu Xingyun memasuki rumah harta karun Istana Naga Beihai dengan harapan. Beihai Dragon Palace, terletak di ujung utara, bagian terdalam dari laut. Tanpa Istana Naga Laut Utara, penjaga bola naga yang ditinggalkan oleh leluhur, bahkan pemimpin kaisar, tidak bisa masuk ke sini. Pada kedalaman seperti itu, bahkan pelat baja akan hancur berkeping-keping seketika. Merangkul Istana Naga Beihai, bola naga yang ditinggalkan oleh leluhur, Chu Xingyun tiba di rumah harta karun Istana Naga Beihai sepanjang jalan. Menggunakan Dragon Ball, setelah mengaktifkan lingkaran sihir yang tersisa di laut dalam, Chu Xingyun memasuki rumah harta karun Istana Naga Laut Utara. Begitu dia memasuki rumah harta, ratusan juta lampu emas menembus mata Chu Xingyun. Dari pandangan sekilas, rumah harta yang besar, seperti dunia kecil, penuh dengan siaguang, ribuan. Dari pandangan sekilas, satu demi satu, harta besar dan kecil, berbentuk aneh, tersebar seperti titik-titik, tersebar di batu biru di sekitarnya. Melihat harta dengan ribuan sinar cahaya, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menjadi silau dan tidak bisa menahan diri. Sangat disayangkan bahwa Chu Xingyun tahu bahwa harta yang sebenarnya paling tersembunyi. Harta tak tertandingi yang sejati memiliki kesadaran spiritual tertentu. Dia tidak hanya dapat mengenali Tuhan dengan roh, tetapi bahkan lebih lagi, dia dapat menyembunyikan ujung tajamnya dengan cara yang tidak jelas. Sampai pemilik asli tiba, ia akan membersihkan bunga prem dan berbunga cemerlang. Oleh karena itu, meskipun sekilas rumah harta karun penuh dengan cahaya, dan ribuan warna tetapi pada kenyataannya, ini mulia tetapi mengalir di permukaan, bukan harta yang nyata. Chu Xingyun tahu bahwa harus ada harta karun nyata di rumah harta karun Istana Naga di Beihai. Hanya saja, bisakah Anda benar-benar mengetahui harta karun nyata dari gunung harta ini, murni berdasarkan keberuntungan pribadi, kebetulan, dan alam. Di rumah harta karun Istana Naga Beihai, berbagai harta tersebar di mana-mana. Mereka yang berhak untuk bersembunyi di sini adalah harta langka.
grade sedikit lebih buruk, dan tidak memenuhi syarat untuk dikumpulkan di rumah harta ini. Berkeliaran sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak menjarah dengan gila. Alasan untuk ini bukan karena Chu Xingyun tidak mau menerimanya, tetapi ia memiliki alasan sendiri. Bagi Chu Xingyun, ini hanyalah mimpi uji coba, bahkan jika Anda memiliki semua harta di dunia tidak ada gunanya. Setelah persidangan selesai, ketika Chu Xingyun kembali ke kuburan kuno, tidak ada harta karun ini bisa diambil. Sepanjang jalan akhirnya, Chu Xingyun memasuki kedalaman rumah harta karun. Dengan ledakan dingin, Chu Xingyun menemukan jantung Xuanbing yang sangat dingin. Jantung Xuanbing dipadatkan sejak awal langit, dan merupakan inti bagian dalam gletser Yizai. Hal paling aneh tentang jantung Xuanbing adalah ia menyerap gas bawaan di tempat terbuka, dan gas bawaan ini adalah makanan terbaik untuk gas pedang. Dalam satu gerakan hatinya, Chu Xingyun melambaikan tangannya yang besar dan langsung mengumpulkan semua hati Xuanbing ke dalam ruang dimensi. Perlu disebutkan bahwa Chu Xingyun memasuki mimpi percobaan dengan tubuh ular sanca. Tubuh piton adalah kondensat dari hukum kekosongan. Oleh karena itu, Chu Xingyun masih bisa mengerahkan kekuatan kekosongan sesuka hati. Melihat ruang dimensi, jantung Xuanbing, yang penuh dengan 3000 keping, sangat menyenangkan bagi Chu Xingyun. Jangan meremehkan hati Xuanbing, meskipun hati Xuanbing ini terbentuk dari lusa. Tetapi setelah menyerap banyak energi bawaan, itu sudah merupakan hal bawaan. Meskipun tampaknya hati Xuanbing ini hanya 3 kaki. Tetapi ratusan juta tahun yang lalu, mereka adalah inti dari Gletser Super. Dapat dikatakan bahwa Gletser Super itu adalah jantung dari 3000 keping es hitam ini. Namun, mulai sekarang, Gletser Super itu telah lenyap, hanya 3000 keping hati es misterius ini yang dikumpulkan oleh Raja Naga Laut Utara. Benda bawaan adalah yang paling cocok untuk pemurnian. Namun, ras naga tidak pandai memperbaiki dan memurnikan harta. Untuk balapan naga, tidak perlu memperbaiki senjata dan senjata sihir. Lagi pula, tenaga manusia tidak sebaik surga. Tidak peduli seberapa pintar metode pemurniannya, itu tidak dapat membuat kembali makhluk seperti Zhongmin, yang pintar dan halus. Keluarga naga juga kaya akan 80% harta dunia, jadi tidak perlu untuk memurnikan dan memurnikan sama sekali, cukup gunakan artefak bawaan dan harta roh bawaan. Dengan cara ini, Chu Xingyun murah. Baik artefak bawaan maupun harta roh bawaan tidak dapat memunculkan mimpi uji coba. Namun, peninggalan ini berbeda, dan dapat dikorbankan menjadi pedang kuno bintang 7, yang digunakan untuk memperkuat pedang kuno bintang 7, menjadikannya lebih kuat horor. Tentu saja, untuk 3000 keping hati Xuanbing ini, Chu Xingyun tidak berniat untuk memperbaikinya menjadi pedang kuno 7 bintang, tetapi memiliki peran penting lainnya. Setelah mengumpulkan 3000 keping hati Xuanbing, Chu Xingyun terus berkeliaran di rumah harta karun. Sepanjang jalan, Chu Xingyun terus mencari, tetapi tidak menemukan bahan lain yang cocok untuk pemurnian. Jelas, sangat tidak mungkin bagi ras naga untuk tidak memiliki bahan yang cocok untuk refiner. Sejauh yang diketahui Chu Xingyun, suku naga telah mencari bahan berharga ini. Sekarang saya ingin berpikir bahwa meskipun harta ini sangat berharga, jelas bahwa harta itu hanya digunakan sebagai sumber daya cadangan strategis, dan tidak dianggap sebagai harta yang terlalu berharga. Karena itu, mereka yang cocok untuk pemurnian, harta alkimia tidak disembunyikan di sini. Tepatnya, biji bawaan, bahan, dan bahan obat tidak memenuhi syarat untuk memasuki rumah harta ini. Berkeliaran sepanjang jalan, akhirnya, Chu Xingyun memasuki bagian terdalam dari harta karun. Melihat itu, penutup cahaya biru gelap menutupi gerbang yang terbuat dari kristal hitam, terbentang di depannya. Melihat melalui topeng biru tua, sepertinya ada banyak harta yang ditampilkan di dalam gerbang batu kecubung. Berjalan ke topeng biru gelap, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan mengetuk dengan lembut. Dalam suara garing, topeng itu seperti pengecoran baja, bahkan tanpa getaran. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun tahu. Di dalam gerbang kristal hitam, apa yang harus disembunyikan adalah harta keluarga naga. Bukan hanya Raja Naga Hitam dan keturunannya yang bisa memasuki rumah harta ini. Di Laut Utara, naga-naga yang telah memberikan kontribusi besar juga akan mendapat kesempatan untuk masuk ke sini dan menjemput bayi. Oleh karena itu, bayi-bayi yang ditempatkan di luar sebenarnya bukan harta yang terkemuka. Dalam hatinya, Chu Xingyun ingat permintaan Raja Naga Hitam. Jika Anda menemukan perisai energi, Anda dapat membukanya melalui darah keluarga kerajaan Naga Hitam. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun dengan lembut memaksakan setetes darah esensi, dan dengan lembut menjatuhkan topeng biru gelap. Dengan percikan air, dengan darah Chu Xingyun, menetes ke topeng biru gelap, saat berikutnya, bayangan naga gelap muncul di topeng. Melihat lebih dekat, bayangan naga gelap terlihat sangat megah dan perkasa. Tetapi yang membuat orang merasa aneh adalah naga hitam yang begitu agung itu hidup dalam topeng biru tipis yang tipis. Di antara tikungan dan belokan, naga hitam terus-menerus memandang Chu Xingyun dari topeng biru gelap. Meskipun perasaan itu tidak jelas, Chu Xingyun tahu bahwa bayangan naga hitam di topeng biru gelap menggunakan metode khusus untuk mendeteksi identitas Chu Xingyun.
Setelah identitas tidak cocok, atau seseorang mencuri darah Pangeran Black Dragon dan datang ke sini untuk berpura-pura, itu pasti akan terlihat. Akhirnya, naga hitam itu tampaknya telah selesai menguji, dan topeng biru gelap itu secara bertahap membuka saluran dalam serangkaian gelembung. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak banyak berpikir, dan melangkah ke dalamnya. Segera setelah saya melintasi topeng biru tua, ada suara air, dan topeng biru tua kembali ke keadaan semula. Tanpa memperhatikan banyak, Chu Xingyun mengambil langkah menuju gerbang kristal hitam, rumah harta di rumah harta, dan berjalan masuk. Begitu dia berjalan ke gerbang, tekanan dingin turun. Melihat harta di Neiku, Chu Xingyun tidak bisa tidak kagum. Untungnya, dia hanya datang ke sini setelah kondensasi Yuanying. Kalau tidak, saya takut begitu Anda memasuki pintu, Anda akan dipenjara di sini oleh paksaan yang mengerikan ini. Akibatnya, bahkan di Baoshan, dia hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Menolak paksaan, Chu Xingyun melangkah ke perpustakaan. Harta karun di perpustakaan dalam ini adalah semua harta dunia, dan kekuatan mereka begitu besar sehingga mereka tidak perlu diragukan. Sangat disayangkan bahwa semua harta di sini seperti harta mimpi bagi Chu Xingyun, bahkan jika mereka sekarang berada di tangan mereka, mereka akan hilang begitu mereka bangun. Oleh karena itu, Chu Xingyun harus secara paksa menahan godaan dan menyaksikannya sepotong demi sepotong. Akhirnya, di antara semua jalan ke depan, Chu Xingyun datang ke meja kristal berukir kristal emas yang megah. Melihat sekeliling, satu set pakaian hitam diletakkan di atas meja kristal emas. Cetakan pertama di mata adalah mahkota hitam 9. 9 mahkota yang disebut mengacu pada mahkota yang dikenakan oleh kaisar, dengan tirai manik-manik di bagian depan dan belakang. Mahkota 9 berwarna hitam, dan ditutupi dengan rune emas. 9 tirai manik-manik digantung sebelum dan sesudah 9 mahkota. Ini adalah asal-usul nama 9 mahkota. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa ada 9 jalur sebelum dan sesudah 9 mahkota, dengan total 18 jalur. Jika Anda melihat lebih dekat, 18 rantai manik itu jelas-jelas gelap dan ular hitam menakutkan memancarkan udara dingin. Melihat ke bawah, di bawah mahkota Jiumin, ada 9 jubah emas yang dilipat rapi, berbunga hitam. Di samping 9 piton robe, ada sepasang sepatu bot hitam emas. Melihat set pakaian sombong, dalam dan ekstrim yang gelap dan kuat ini, tiba-tiba Chu Xingyun membuka matanya. Terlepas dari gaun ini, Chu Xingyun tidak bisa mewujudkan impian uji coba. Namun, selanjutnya, Chu Xingyun akan tetap hidup di dunia ini selama jutaan tahun, selalu punya setelan pakaian untuk dipakai. Meskipun Chu Xingyun masih belum menyala, pakaian yang ia kenakan sebenarnya dibentuk oleh kondensasi energi. Setelah diserang, itu akan mudah putus. Meskipun Chu Xingyun tidak terlalu memperhatikan berpakaian, ketika dia berkelahi, dia dipukuli sampai telanjang. Oleh karena itu, dengan sedikit kontemplasi, Chu Xingyun meraih mahkota Jiu yang, jubah Jiu piton, dan sepatu bot piton hitam. Pakaian di tubuh berserakan secara langsung, dan kostum hitam dikenakan. Setelah memakainya, Chu Xingyun menatap dinding kristal di sebelahnya. Itu tidak terlihat bagus, tetapi pada pandangan pertama Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Jika itu hanya sekilas, pada saat ini, Chu Xingyun dan Raja Naga Hitam hampir identik. Hal yang sama adalah mahkota hitam di kepala, mengenakan jubah hitam, dan sepatu bot di kaki hampir persis sama. Tentu saja, ada perbedaan besar di antara keduanya. Mahkota 9 naga di kepala naga hitam menggantung 18 naga. Di kepala-kepala Chu Xingyun adalah 9 mahkota, dan 18 mahkota ular digantung. Jubah Raja Naga Hitam adalah jubah Kowloon. Jubah di tubuh Chu Xingyun adalah jubah anggur piton. Sepatu bot di kaki naga hitam adalah sepatu bot mah. Sepatu bot di kaki Chu Xingyun adalah sepatu tenun air. Jadi, hati-hati, dua set pakaian itu sebenarnya sangat berbeda. Tetapi jika Anda melihat dari dekat, benar-benar tidak ada perbedaan jika Anda melihatnya dari jauh. Terangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun tahu bahwa jas ini jelas dipakai oleh generasi nenek moyang naga tertentu. Jas ini sepertinya tidak memiliki kemampuan khusus, yang membuat Chu Xingyun sangat bingung. Jika dikatakan bahwa kostum ini bukan bayi, mengapa itu harus dikumpulkan di rumah harta? Jika masih bayi, mengapa tidak ada penjelasan khusus di sebelah jubah piton ini? Selain itu, ini set jubah piton, meskipun terlihat sangat mirip jubah kerajaan dari 4 naga laut. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah jubah yang biasa dipakai oleh jenderal naga biasa. Mengenakan jubah 9 ular sanca, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, alih-alih memikirkannya, ia terus mengambil langkah dan berbalik dalam harta karun. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Akhirnya, Chu Xingyun berkeliaran sampai ke ujung Kuzongku. Melihat sekeliling, sebuah altar penjaga lengkungan Kowloon berdiri di ujung rumah harta karun. Melihat lebih dekat, bola setengah hitam dan setengah putih menggantung di atas altar. Di bawah tatapan Chu Xingyun, bola setengah hitam dan setengah putih berputar. Chu Xingyun berjalan ke altar dan melihat batu di depan altar. Seperti yang Anda lihat, tulisan tangan pada tablet batu menggambarkan situasi spesifik bayi ini. Harta ini adalah harta yang ditemukan Zulong dari mata laut utara.
Bola setengah hitam dan setengah putih sebenarnya bukan suatu entitas tetapi dibentuk oleh belitan dua bawaan yin dan yang qi. Yang disebut Taiji Sheng Taiji, membagi dua instrumen, membagi tiga talenta, mengembalikan 4 gajah, memainkan 5 elemen dan 8 diagram. Di antara mereka, janji mengacu pada kekacauan. Tai Chi mengacu pada keadaan yin dan yang saling terjerat. Bola kecil ini dibentuk dengan memadatkan bawaan yin dan yang qi, yang bisa disebut manik taiji atau manik-manik yin dan yang. Namun, manik ini tidak diketahui untuk sementara waktu. Meskipun Meng Yi terdengar, manik-manik tai chi ini tampaknya terbuat dari gas, dan itu pasti sangat ilusi dan sangat rapuh. Aku berharap bisa meniupnya dengan satu napas. Tapi nyatanya, yin dan yang qi adalah bawaan yin qi dan bawaan yang qi. Teksturnya sangat dekat, keterikatan mereka sangat kuat. Mutiara yin dan yang secara teori adalah zat yang paling sulit. Menurut legenda, jika seseorang dapat memecahkan mutiara yin dan yang dan memungkinkan Tai Chi untuk melahirkan 2 upacara, mereka dapat membagi 3 talenta, kembali ke 4 gajah, melakukan 5 elemen dan bergosip, dan menciptakan dunia. Melihat setetes manik-manik yin dan yang, napas Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi bergegas. Harta karun surga dan bumi, bahkan dalam mimpi, Chu Xingyun tidak bisa menahan godaan ini. Sebagai seorang beku yang memiliki kekuatan kehampaan dan menguasai hukum ruang, mutiara yin dan yang ini hanyalah harta yang tak tergantikan. Jika dikatakan bahwa guci racun Wan Gu, dan tablet racun kuno adalah harta Tuhan Hakim, maka tidak ada keraguan bahwa mutiara yin dan yang ini adalah kesaksian yang paling berharga dari ular sanca penipu. Mengambil napas dalam-dalam, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dengan ganas ke arah altar, dan manik-manik yin dan yang berputar, meraihnya. Hentikan itu. Tetapi pada saat ini, minuman dingin yang dalam datang dari belakang Chu Xingyun. Mendengar suara ini, Chu Xingyun ragu-ragu sejenak. Tapi segera, Chu Xingyun melanjutkan gerakannya dan meraih mutiara yin dan yang di tangannya. Pada saat berikutnya, sosok gelap tiba-tiba melompat dari belakang dan menatap Chu Xingyun dengan khawatir. Melihat itu, bukan orang lain yang muncul tiba-tiba, itu adalah Raja Laut Utara Raja Naga Hitam. Memegang bola di tangannya dengan erat, Chu Xingyun dengan hati-hati berkata, "Kenapa aku tidak bisa memilih bola ini?" Dia menatap Chu Xingyun dengan takjub, dan kemudian melihat manik-manik yin dan yang di tangannya. Raja Naga Hitam berkata dengan kosong, "Kenapa kamu baik-baik saja?" Melihat mutiara yin dan yang di tangannya, merasakan kesejukan dari mutiara yin dan yang, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Baiklah. Haruskah saya memiliki sesuatu? Kamu, aku, ini." Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Raja Naga Hitam terdiam. Anda tahu, permata ini terbuat dari bawaan yin dan yang terjerat. Setelah disentuh secara tidak sengaja, itu akan langsung qi dan yin dan digiling menjadi bubuk. Melihat ekspresi bingung dari Raja Naga Hitam, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertawa dalam hati. Bahkan, sejak mengetahui bahwa bola kecil ini dibentuk dengan mengkondensasi yin dan yang, Chu Xingyun sudah memikirkan metode pengumpulan. Jinmu air api bumi angin guntur racun gelap. Di antara 10 atribut, salah satu dari atribut tersebut, ketika teriritasi oleh yin dan yang saja, akan segera hilang dan langsung dicekik menjadi bubuk. Hanya kekuatan ruang yang benar-benar dapat mengakomodasi yin dan yang. Jangan melihat Chu Xingyun tampaknya memegang yin dan yang perlu langsung dengan tangannya, pada kenyataannya, di permukaan kulit Chu Xingyun, ada lapisan perisai ruang. Sebagai perisai sistem ruang angkasa, meskipun terlihat sangat tipis, dapat dikatakan setipis sayap. Namun, lapisan perisai seperti jangkrik ini memiliki kedalaman puluhan ribu meter. Menatap Chu Xingyun dengan kecewa, Hei Longwang berkata, "Ini benar-benar aneh, mengapa tidak akan menyakitimu jika kamu membuka zi ini?" Buka zibet. Mendengar kata-kata Raja Naga Hitam, cahaya tajam melintas di mata Chu Xingyun. Mengangguk kepalanya, naga hitam itu berkata, "Bola ini ditemukan ratusan juta tahun yang lalu oleh Zulong dari mata Laut Utara. Menurut leluhur, permata ini mengandung yin dan yang qi bawaan. Setelah seseorang dapat memiliki kekuatan kekosongan dan menghancurkan manik-manik yin dan yang, dunia dapat dibuka." Chu Xingyun tiba-tiba berkata, "Ternyata permata yang bisa membuka sisi dunia itu benar-benar harus disebut Kai Tianzu adalah." Raja Naga Hitam juga menerima begitu saja, dengan mengatakan, total 4 bola serupa adalah naga leluhur, yang ditemukan dari mata timur, barat, selatan, utara, dan selatan. 4 bola utama adalah, manik zi terbuka, manik bumi terbelah, manik sintetis, dan manik tak terbatas. Keempat bola ini, bahkan naga leluhur, tidak dapat disempurnakan dan dikendalikan, sehingga mereka diberikan kepada 4 Raja Naga Laut. Setelah mengkonfirmasikan lagi dan lagi, bahwa pembukaan manik zi tidak akan menyakiti Chu Xingyun, Raja Naga Hitam merasa lega. Menonton Chu Xingyun dengan hati-hati, Raja Naga Hitam berkata, "Wanger. Ini adalah hubungan utama dengan Zizu. Kamu tidak boleh kehilangan itu. Kalau tidak, begitu Zulong bangun, kita tidak bisa menjelaskan." "Ayo, Ayah Huang, aku akan menyimpan manik zi ini," kata Chu Xingyun. Raja Naga Hitam melanjutkan, "Manik zi ini mengandung bawaan yin dan yang.
Setelah dipukul oleh Manixi, bahkan tubuh Raja Naga tidak bisa menahannya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun juga tahu bahwa jika keempat Raja Naga Laut bisa melawan, mereka akan berada di dekatnya untuk waktu yang lama. Apakah mereka terus belajar? Itu karena empat Raja Naga Laut tidak bisa menyentuh dan mengendalikan, jadi Manixi ini tersembunyi di rumah harta karun. Oleh karena itu, setelah terkena Manixi ini, pasti akan mengenai di mana ia rusak. Jika dipukul, bahkan Raja Naga akan langsung terbunuh. Tentu saja, menjadi Raja Naga tidak mudah dipukul, apalagi mengenai intinya. Di antara pikiran Chu Xingyun, Raja Naga Hitam berkata, alasan saya datang adalah karena saya khawatir Anda akan mengambil Zibet ini, tapi sekarang saya baik-baik saja, maka saya dapat yakin. Setelah jeda, Raja Naga Hitam melanjutkan, oke, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan di sana, jadi aku tidak akan terlalu banyak menemanimu, jadi teruslah memilih. Dengan hormat mengusir Raja Naga Hitam, Chu Xingyun tidak bisa tidak berpikir cepat. Buka langit, buka bumi, ciptakan alam, janji. Karena ada 4 harta seperti itu, tentu saja dia harus mengumpulkan semuanya. Namun, sebagai naga matahari Laut Utara, ia dapat dengan mudah mendapatkan Z terbuka di rumah harta karun Istana Naga Laut Utara. Tetapi Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, dan perbendaharaan Istana Naga di Laut Cina Barat, ia tidak begitu mudah untuk dimasuki. Sambil berpikir, Chu Xingyun terus mencari di perpustakaan ini. Mulai sekarang, cara terbaik yang bisa dipikirkan Chu Xingyun adalah bertukar. Gunakan harta yang dikumpulkan di Laut Utara, kayu, api, dan emas untuk menukar harta sistem air dengan 3 Raja Naga lainnya. Setelah memiliki pikiran, pencarian Chu Xingyun memiliki tujuan. Pergi jauh-jauh, Chu Xingyun mengikuti jalan dan kembali dengan cara yang sama. Sepanjang jalan, Chu Xingyun terus menyimpan harta karun kayu, emas, dan api. Meskipun Chu Xingyun tidak bisa menggunakannya sendiri, ia bisa mengambil 3 istana naga lainnya dengan imbalan kesempatan untuk memasuki harta karun pihak lain. Tentu saja, harus dinyatakan bahwa yang disebut pertukaran harta sebenarnya palsu, dan mencuri harta adalah benar. Selama dia bisa memasuki harta karun istana naga Sanhai lainnya, Chu Xingyun akan memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan manik-manik membelah bumi, manik-manik kimia, dan manik-manik yang tak terbatas. Pada saat itu, selama Anda datang untuk mencuri balok dan mengubah kolom, ada kemungkinan besar bahwa keempat bola akan disatukan. Sepanjang perjalanan kembali ke istana, di rumahnya sendiri, Chu Xingyun mengeluarkan Kai Zizu dan mengamatinya dengan cermat. Jika Anda ingin mencuri balok dan mengubah kolom, Anda harus membuat manik-manik palsu dan memasangnya kembali. Kalau tidak, begitu mezbah kosong, si bodoh juga tahu bahwa manik-manik itu dicuri olehnya. Chu Xingyun tahu bahwa jika dia ingin bersembunyi dari langit, dia harus mendapatkan bayi paling misterius dan aneh dalam legenda, Mirage Dragon Ball. Pantom adalah bola naga yang sangat langka yang dipadatkan oleh Phantom Dragon. Mirage adalah sejenis naga legendaris. Ini sering menghuni pantai atau muara sungai besar, seperti ubur-ubur, mungkin juga salah satunya. Keran hantu memiliki tanduk bifurkasi seperti rusa, dengan surai merah tumbuh dari leher ke belakang, sisiknya berwarna bumi. Sangat luas. Mirage memiliki kemampuan luar biasa, yaitu, Anda dapat melihat semua jenis hantu dari napas Anda. Sebagian besar hantu ini adalah pavilion dan pavilion. Ini adalah kemewahan yang belum pernah dilihat siapapun. Dari jendela, Anda dapat melihat orang-orang berpakaian bagus bergerak. Dan hantu-hantu ini berbeda dari orang ke orang, bahkan jika Anda melihat hantu yang sama, ada perbedaan dalam detail di mata orang yang berbeda. Mirage suka makan menelan dan dikatakan tidak makan yang lain. Tetapi menelan adalah burung yang bergerak cepat dan jarang menyentuh permukaan air, sehingga Fata Morgana akan berubah menjadi hantu, yang menarik burung walet untuk terbang ke mulutnya secara otomatis. Mirage adalah naga yang sangat langka. Naga Fata Morgana yang dapat menyingkat bola naga bahkan lebih jarang. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak berniat untuk memaksanya, tetapi berniat untuk menukarnya dengan harta. Untuk Chu Xingyun, meskipun harta ini sangat berharga, dia tidak bisa memunculkan mimpi persidangan. Bahkan jika dia menukar mereka dengan harga murah, dia tidak akan merasa kasihan. Hanya mereka yang bisa mewujudkan mimpi pencobaan yang paling berharga. Setelah bermain sebentar, Chu Xingyun akhirnya diam-diam menyingkirkan Kai Zi. Hari ini, Chu Xingyun belum berencana untuk pergi jauh. Masih ada waktu lama sebelum gerbang naga dibuka. Selama waktu ini, Chu Xingyun tidak ingin menyia-nyiakannya. Ketika gerbang naga terbuka, Chu Xingyun akan meninggalkan Beihai Dragon Palace. Sebelum berpartisipasi dalam upacara Yue Longmen, Chu Xingyun pertama-tama akan bergegas ke keluarga Phantom dan menukar Phantom Dragon Ball. Sebagai ganti Phantom Dragon Ball, Chu Xingyun akan pergi ke gerbang naga. Dengan hati saya dalam pikiran. Mata Chu Xingyun sedikit tertutup, dan dia perlahan menenangkan pikirannya dan memasuki kondisi meditasi. Untuk waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya kembali ke keadaan di mana hatinya seperti air. Sampai saat ini, Chu Xingyun perlahan membuka matanya. Dengan lambaian tangan besar, saat berikutnya, 3.000 keping penuh, jantung Xuan Bing, 3 kaki panjangnya, muncul di depan Chu Xingyun.
Di waktu berikutnya, sebelum gerbang naga muncul, Chu Xingyun akan menyaring 3.000 keping hati Xuanbing ini menjadi 3.000 pedang pegangan. Waktu terus berlalu hari demi hari. Dengan upaya Chu Xingyun, roh pedang dalam penggabungan 3.000 dao dan roh para dewa dilucuti oleh Chu Xingyun. Di bawah penyempurnaan Chu Xingyun, masing-masing 3.000 roh pedang bergabung ke hati 3.000 keping Xuanbing dan disempurnakan menjadi 3.000 pedang. Jantung Xuanbing tidak berwarna dan transparan. Ketika dicampur dalam air laut, itu benar-benar tidak terlihat dan benar-benar tidak terlihat. Tidak hanya di laut, bahkan di udara, pedang 3 tangan Xuanbing juga tidak terlihat dan tidak terlihat, datang dan pergi tanpa jejak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.